Dia duduk di gunung sambil melepaskan domain tak berbentuk. Dewa ini tampak sangat kuat, bahkan lebih tangguh daripada Yang Li dan Trenggiling. Dia tampak menyatu dengan kehampaan, menjadi samar dan tidak jelas. Si Hao telah bergabung dengan pakaian pertempuran abadi, itu menunggu untuk meletus pada saat kritis untuk mengambil nyawa dewa ini. Dewa itu terkejut dan berkata, tanpa diduga tubuh emas abadi, jenis artefak berharga ini diturunkan dari era kuno. Selain itu, tubuh aslinya muncul. Sisik perak halus menutupi tubuhnya, dan di belakangnya ada sepasang sayap dewa yang terlihat seperti terbuat dari perak. Yang Li, Trenggiling, Dewa Dunia Bawah Bumi pergi bersama ke ibu kota Kekaisaran Negara Batu untuk memaksamu keluar dan membunuhmu, tapi mereka kemudian mengejarmu. Jadi inilah alasannya, dewa itu mengangguk, bahkan jika dia adalah orang yang melihat tubuh emas abadi ini, dia juga akan segera mengejar si Hao untuk mendapatkannya. Dia awalnya berpikir bahwa ketiganya telah membunuh si Hao dan diam-diam mempelajari tulang tertingginya. Dia tidak pernah berharap bahwa ini tidak terjadi. Kamu hanya berada di ranah pengaturan formasi. Untuk dewa, kamu seperti anjing tembikar dan ayam yang tidak bisa menerima satu pukulan pun. Dia mengambil tindakan, menunjuk keluar. Kekosongan mulai terdistorsi, dan domain tak berbentuk tersebar untuk menjebak si Hao. Si Hao mundur, setiap tindakan yang dia lakukan sangat hati-hati. Dewa ini menampilkan sepasang sayap perak mengejar si Hao menampilkan 72 transformasi, berubah menjadi kunpeng dan juga menempelkan jimat penarikan bumi ke tubuhnya, menghilang ke kejauhan seperti seberkas cahaya. Jadi ternyata seperti ini. Kamu memiliki kecepatan yang ekstrim, jadi ketiganya tidak bisa langsung mengejarmu. Kekuatanmu tidak cukup, jadi tidak mungkin kamu bisa membunuh tiga dewa. Anda hanya bisa bergantung pada kekuatan luar, menggunakan kecepatan ekstrim Anda untuk membimbing mereka ke sana, dan itulah mengapa Anda bisa kembali hidup-hidup. Sementara mereka menghilang, ekspresi si Hao membeku. Dewa ini sangat tajam. Setelah beberapa tindakan sederhana, dia segera menemukan segalanya, secara akurat menyimpulkan kesimpulannya. Kamu siapa? Latar belakang seperti apa yang kamu miliki? Si Hao bertanya. Negara surgawi. Yin Yi, jawabannya sangat sederhana. Si Hao segera mengingat bahwa pengorbanan darah justru merupakan teknik kuno negara surgawi, yang mengarah pada operasi penyeberangan alam ini. Laki-laki bernama Yin Yi ini meledak dengan cahaya. Si Hao mundur, dia agak terpengaruh juga. Yin Yi menghilang dari kehampaan, menghilang tanpa jejak, si Hao segera mengaktifkan kunpeng untuk melarikan diri. Pihak lain berasal dari negara surgawi dan mahir dalam pembunuhan, jadi dia pasti bersembunyi di kehampaan. Tiba-tiba Yin Yi menunjukkan tubuh aslinya dan tidak mengejarnya, ia berkata, kamu seharusnya tidak mengandalkanku untuk mengikutimu ke tempat bahaya itu. Datang ke sini dan bertarung. Kamu telah menyalakan api surgawimu selama bertahun-tahun, namun kamu masih memiliki keberanian untuk mengucapkan kata-kata itu. Anda ingin bertarung melawan seorang kultivator kecil seperti saya dalam pertempuran yang menentukan, si Hao mengejeknya. Yin Yi tidak mengatakan apa-apa dan malah mengirim telapak tangan yang menamparkan. Banyak orang biasa yang sedang membangun aula istana meledak menjadi kabut berdarah. Jika kamu mencoba pergi, maka aku akan menyapu bersih tempat ini. Terlepas dari apakah itu reruntuhan atau orang, semuanya akan berubah menjadi abu. Lalu, aku akan pergi ke negara batu dan melancarkan pembantaian, kata Yin Yi. Si Hao benar sangat marah. Demi mencapai tujuannya, dia akan menggunakan cara apapun, adil atau curang. Mereka bertiga ingin merebut pakaian perang emas abadi tapi aku tidak melakukannya, pertarungan akan berlangsung di sini. Yin Yi berkata dengan dingin. Si Hao sangat marah sehingga dia tertawa. Kamu pikir kamu siapa, memaksaku seperti ini? Aku akan memberimu kesempatan yang adil untuk bertarung. Jika Anda tidak mau menerimanya, maka pertama-tama saya akan menghancurkan tempat ini, dan kemudian melepaskan genosida di negara batu. Anda kemudian bisa merasakan penyesalan dan keputusasaan, Yin Yi berkata dengan dingin. Paviliun surga mending dapat dianggap mulia di era kuno, didirikan oleh seorang murid yang diasingkan. Jika saya ingat dengan benar, dia akhirnya dieksekusi oleh seorang ahli yang sangat kuat dari negara surgawi saya, kata Yin Yi. Si Hao terkejut, tidak heran orang ini langsung menuju ke sini. Kalian pasti menyergapnya, kata si Hao. Dia tahu bagaimana negara surgawi melakukan sesuatu, jadi bagaimana mereka bisa mengambil tindakan dengan terhormat. Kematian adalah kematian,
siapa yang peduli metode apa yang dia gunakan. Yang disayangkan adalah bahwa senior kuat negara surgawi saya juga jatuh. Saya datang ke sini untuk menghancurkan pavilion ini, namun ternyata sudah hancur. Yin Yi menggelengkan kepalanya. Dia mengangkat tangannya untuk menghancurkan bekas lokasi pavilion mending surga. Si Hao hanya bisa melawannya, dia mengeluarkan pedang patah yang seluruhnya berwarna hitam. Inilah tepatnya yang ditinggalkan oleh kakek hantu saat itu. Si Hao meretas dengan pedang. Yin Yi membentuk seni pedang dan meretas keluar, menampilkan misteri pembantaian yang mendalam dari negara surgawi. Simbol-simbol itu bertindak aneh. Meskipun si Hao menghindari tepi dan melarikan diri cukup jauh, seberkas energi pedang masih dengan ringan menyapu pedang yang patah itu. Simbol meletus dan membungkus diri mereka sendiri. Simbol negara surgawi juga benar-benar tirani, langsung membungkus senjatanya untuk mencoba dan menghancurkannya. Si Hao menggerakkan tangannya untuk mencoba dan menyebarkannya. Pada saat ini, pedang yang patah bersinar dengan sendirinya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah-olah dewa kuno bangkit. Sesosok berjalan keluar dari pedang yang patah. Rambut abu-abu berserakan di sekitar kepalanya, pakaian kuno menutupi tubuhnya, tiba-tiba kakek hantu muncul kembali di dunia ini, namun kali ini sangat marah. Selain itu, pedang yang dimasukkan ke kepalanya sekarang menghilang, menjadi kekuatan suci yang kuat yang memasuki tubuhnya, membuatnya semakin kuat. Apakah wasiatku tidak menyebarkan semua demi menyelesaikan masalah dengan negara surgawi? Sayang sekali, penampilan terakhir saya masih belum cukup untuk bertemu dengan yang saya tunggu-tunggu. Kakek hantu berbicara. Kamu adalah murid yang diasingkan itu? Yin Yi terkejut, mundur beberapa langkah, ia melanjutkan, kamu hanya sisa wasiat. Saat itu, ahli hebat negara surgawi saya turun ke alam bawah untuk membunuh Anda, dan hari ini, saya akan menghapus kehendak Anda. Makhluk yang berjalan di dunia kegelapan, kamu hanya tahu cara membunuh, tetapi masih bisa disebut individu yang kuat, kakek hantu berkata dengan tenang. Yin Yi meraung. Seluruh tubuhnya meledak dengan cahaya, dan pedang di tangannya menjadi sangat merah, terus-menerus meneteskan darah. Itu akan melepaskan serangannya yang paling kuat. Kakek hantu mengulurkan tangannya dan berkata, pedang, ayo. Pedang patah di tangan si Hao terbang ke tangan kakek hantu. Simbol yang menutupi langit benar-benar hancur. Pedang yang berlumuran darah di tangan Yin Yi benar-benar hancur, dan lengannya mulai meledak menjadi kabut berdarah. Dia berteriak ke arah langit dan dengan cepat mundur. Hanya dewa palsu yang baru saja menyalakan api surgawi, namun kamu berani berbicara omong kosong tentang menghapus jejak terakhir dari tempat ini, kakek hantu berkata dengan tenang. Yin Yi memilih untuk melarikan diri. Dia ingin bersembunyi di kehampaan dan melarikan diri sekarang, namun dengan pedang patah di tangan kakek hantu, dia dengan ringan meretas semua yang ada di kekosongan. Yin Yi terhuyung mundur, memperlihatkan tubuh aslinya. Kakinya telah dibajak sehingga terluka parah. Kakek hantu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia tidak gila dan sebaliknya cukup normal. Selain itu, dia menjadi siapa yang tahu berapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Yin Yi biasanya bergerak di dunia kegelapan, jadi dia jarang berhadapan langsung dengan seorang ahli. Kedua kakinya telah dipotong. Dia benar-benar tidak mau dibunuh di sini. Dia tiba-tiba akan mati di bawah tangan orang mati. Pedang patah di tangan kakek hantu terangkat lagi, dan mulai melahap pancaran pedang hitam. Hantu tua, saat itu negara surgawiku bisa membunuhmu, dan sekarang aku juga bisa menghapusmu dari dunia ini. Yin Yi berteriak dengan ganas, dia menuliskan beberapa tulisan suci, selain itu, dia mengeluarkan altar kecil setinggi 3 kaki. Itu sepenuhnya merah dan memiliki simbol yang diukir di seluruh permukaannya. Dia mulai mengucapkan mantra dari mulutnya, seolah-olah dia sedang mencoba memanggil sesuatu, langit menjadi gelap, garis-garis petir merah meretas di langit, sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul membentuk iblis berwarna darah. Itu bergegas menuju kakek hantu. Apakah ini jiwa-jiwa yang dipanen selama pengorbanan darah negara surgawi? Mata kakek hantu melonjak dengan cahaya, mengungkapkan niat membunuh. Sayang sekali hanya sebagian dari jiwa yang dikumpulkan dari pengorbanan darah di wilayah banjir. Kebanyakan dari mereka berhamburan. Ini adalah altar surgawi yang diberikan kepada saya oleh para pendahulu negara surgawi saya, kata Yin Yi. Iblis berwarna darah itu menjadi lebih besar. Itu menyodorkan tombak merah di tangannya ke arah kakek hantu. Pedang kakek hantu turun. Tombak merah terus retak terpisah. Kemudian dia mengacungkan pedangnya lagi, dan iblis besar berwarna darah itu segera terpotong di pinggang.
Energi darah tersebar di mana-mana. Yin Yi mempertaruhkan segalanya. Dia tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri. Darah mengalir keluar dari dadanya. Dia menyalakan darah jantungnya dan mengaktifkan altar itu, mengirimkan sosok iblis satu demi satu. Segera setelah itu, kakek hantu terperangkap di dalam. Kakek hantu mengangkat pedang patah itu tinggi-tinggi ke udara dan menebasnya ke bawah. Ini bukan energi pedang, melainkan dunia yang diciptakan oleh pedang. Itu berubah menjadi dunia yang tidak ada bandingannya, semua sosok iblis itu dimusnahkan oleh pedang, awan hitam, dan yang lainnya semuanya menghilang. Dunia dalam pengorbanan darah, Dewa Negara Surgawi akan muncul kembali, Yin Yi meraung keras. Tubuhnya sudah mulai mengerut. Dia terus membakar darah esensinya untuk membantu altar ini menampilkan kekuatannya. Kakek hantu berjalan keluar, mengarahkan pedangnya ke depan. Altar merah itu mulai retak, dan kemudian meledak sepenuhnya. Yin Yi tampak seperti ketakutan. Artefak magis leluhur yang begitu kuat dihancurkan begitu saja. Dia menggerakkan sayap surgawi peraknya untuk melarikan diri, tetapi itu sia-sia. Sayap peraknya jatuh dan darah memercik kemana-mana. Yin Yi jatuh ke bawah, keadaan tubuhnya yang keriput tampak seperti hantu. Aku mati di bawah pedang yang datang dari atas kubah surga. Sisa-sisa jiwaku disegel oleh tiruan kehendak paling kuat dari pedang pembunuh negara surgawimu. Jika saya tidak melakukan kontak dengan teknik misterius negara surgawi Anda, saya tidak akan bisa bangun, kata kakek hantu, wajahnya penuh penyesalan. Dia tidak bisa menunggu sampai orang-orang dari masa lalunya datang dan hanya bertemu dengan individu generasi muda yang hanya menyalakan api surgawinya. Ini adalah terakhir kalinya dia bisa muncul. Ketika Si Hao mendengar ini, pedang berkarat yang dimasukkan ke dalam kepala kakek hantu itu ternyata telah disempurnakan oleh kehendaknya yang paling kuat. Sekarang setelah larut, dia benar-benar hidup kembali, dan sebagai hasilnya, dia menjadi kuat di luar imajinasi. Sebuah pedang terhunus, membuat kepala Yin Yi terbang secara diagonal. Itu kemudian meledak di udara, berubah menjadi kabut berdarah. Tubuh dan jiwanya dengan demikian dimusnahkan. Eksistensi yang kuat dengan nyala api surgawinya bahkan tidak bisa menerima satu serangan pun dari kakek hantu. Si Hao sangat kagum. Ini adalah definisi ahli yang benar-benar kuat. Aku akan menghilang, dan mustahil bagiku untuk muncul kembali, kata kakek hantu. Si Hao tidak mengatakan apa yang benar untuk dikatakan. Pada akhirnya, dia memberitahu kakek hantu tentang bagaimana pohon anggur surgawi tumbuh dan sekali lagi berakar. Ini adalah berita terbaik yang pernah saya dengar sebelum kematian terakhir saya. Pohon anggur itu seperti anak saya, ekspresi kakek hantu menjadi lembut saat dia mengingat masa lalu dengan penuh kasih. Si Hao mengajaknya untuk melihatnya. Aku tidak akan melakukannya. Ini adalah kehidupan barunya, jadi seharusnya tidak ada lagi kenangan tentangku. Kakek hantu menggelengkan kepalanya. Dia memandang Si Hao dan berkata, bakat bawaanmu luar biasa. Apakah Anda bersedia untuk kembali ke surga mending sekte di tempat saya? Dia adalah murid yang ditinggalkan. Ini adalah sesuatu yang selalu menggerogoti pikirannya, serta penyesalan yang belum selesai. Si Hao membuka mulutnya. Meskipun dia menghormati kakek hantu, benar-benar tidak ada cara untuk menerima permintaannya ini. Terlalu sulit untuk menyelesaikan dendam antara dirinya dan sekte itu. Itu benar juga. Kamu adalah kamu, aku adalah diriku sendiri. Ini benar bahkan jika aku merasa telah mempermalukan guruku, jadi aku selalu ingin kembali untuk menghiburnya, kakek hantu berkata sambil menghela nafas. Si Hao penasaran tentang itu. Karena seorang wanita dari negara surgawi, saya diusir dari sekte mending surga sebagai murid yang diasingkan. Setelah itu, saya kemudian dibunuh olehnya dan orang lain bersama-sama di alam bawah ini. Dengan betapa luar biasanya dia pasti masih hidup. Ketika Si Hao mendengar ini, dia menjadi tercengang. Kata-kata ini sangat sederhana, tetapi prosesnya pasti rumit dan penuh dengan kebencian dan dendam. Guru saya seharusnya sudah meninggal, jadi tidak ada artinya bahkan jika saya kembali ke sekte mending surga. Namun, wanita itu masih hidup. Saya ingin menyelesaikan banyak hal, tetapi hari kita bertemu lagi tidak akan datang. Dia berasal dari alam yang lebih tinggi, tetapi meninggal di wilayah gurun. Kehidupan tambang ini, biarkan saja berakhir seperti ini. Halaman suci kuno memiliki teknik penyembuhan surga, tetapi melihat bagaimana kemungkinan besar Anda bertentangan dengan mereka, tidak mudah bagi saya untuk memberikannya kepada Anda juga. Aku akan memberikan pedang ini padamu. Itu disatukan dari campuran surgawi paru punix dan tanduk unicorn,
kata kakek hantu. Pedang patah hitam itu terbang, mendarat di tangan si Hao. Dia cukup akrab dengan pedang patah. Bagian dari pedang yang patah ini rusak, dan itu disatukan oleh plester transparan. Kakek hantu, akan ada hari di mana aku akan pergi ke alam yang lebih tinggi. Saya akan membawa pedang patah ini ke negara surgawi untuk membantu Anda menyelesaikan berbagai hal, kata si Hao. Alam yang lebih tinggi, aku hampir lupa tentang tempat itu. Namun, seharusnya masih ada beberapa orang yang masih mengingatku, kata kakek hantu kemudian tubuhnya berserakan, menghilang selamanya dari dunia ini. Si Hao menghela nafas. Aku benar-benar tidak pernah mengharapkan hal seperti itu, sosok ras manusia paling mempesona di zaman kuno yang dengan paksa mendorong kembali talenta surgawi di antara rekan-rekannya benar-benar berakhir seperti ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Sesosok muncul di langit yang jauh, matahari hitam yang sangat besar dapat terlihat di belakang individu ini, ada dewa lain yang muncul. Yin Yi benar-benar menyedihkan, mati di sini karena surat wasiat. Dia pasti mati dengan keluhan yang tersisa, kata laki-laki itu, ia terbentuk dari bunga matahari hitam. Kamu melihatnya mati, tetapi kamu bahkan tidak akan membantunya, si Hao bertanya. Yin Yi sangat berdarah dingin. Siapa yang tahu jika akan ada hari ketika dia bergerak pada orang-orangnya sendiri. Mati sedikit lebih awal juga tidak terlalu buruk. 5 dari 7 dewa meninggal. Sekarang hanya ada 2 yang tersisa, apakah kamu tidak khawatir sama sekali, si Hao berkata dengan dingin. Bukankah baik 8 wilayah hanya memiliki beberapa dewa. Jika kami menemukan peluang alami itu, akan mudah untuk membaginya juga. Siapa tahu, mungkin suatu hari, saya mungkin bisa menjadi makhluk tertinggi yang tak tertandingi juga, pria itu berbicara dengan senyum tipis. Mereka bisa tinggal di sini selama beberapa ribu tahun, dan jika vitalitas mereka cukup besar, bahkan mungkin lebih dari 10.000 tahun. Bunga matahari hitam berakar di kehampaan. Dengan cepat memperpanjang akar hitamnya untuk membatasi si Hao. Setelah kamu membunuh murid Taman Bunga Matahari Iblisku, Tuan klan kami secara khusus menginstruksikanku untuk membunuhmu secara pribadi. Sepertinya saya akan bisa memenuhi janji itu, kata pria ini. Dia berdiri di atas bunga matahari hitam dan memandang rendah si Hao. Si Hao menghindari akar tebal itu dan diam-diam memasukkan pil kelahiran kembali kecil ke dalam mulutnya. Pria itu mengulurkan tangan besar dan langsung menamparkan. Kabut hitam membanjiri langit. Si Hao bergeser ke samping dan menghindari tangan besar itu. Bunga matahari hitam mengambil akar tangkai demi tangkai. Mereka menutupi semuanya, sepenuhnya mengisi tempat ini untuk menjebaknya di dalam. Seluruh tubuh si Hao bersinar, aura kehidupan yang kuat melonjak dalam dirinya. Dia masuk ke ranah ahli tertinggi tanpa ketegangan, segera menjadi jauh lebih kuat. Si Hao berkata, apakah Anda datang untuk mengantarkan saya biji bunga matahari, tuh? Dia berubah menjadi kunpeng berbentuk manusia dan mulai dengan panik menggunakan kekuatan obat ini, menentang langit saat dia bergegas keluar. Pria itu mengulurkan tangan dan meraih ke arah kunpeng. Si Hao mengaktifkan pakaian emas abadi. Api surgawi melonjak dan pancaran tak berujung mengalir ke langit, itu segera menghancurkan lengan pria itu, menyebabkan telapak tangannya basah oleh darah. Laki-laki Taman Bunga Matahari Iblis segera terkejut. Si Hao meletus ke puncak kekuatannya, dia menampilkan teknik kunpeng. Simbol tak berujung muncul dan menyerang keluar. Sementara itu, di sisinya, pedang patah, pedang ajaib emas negara batu, tombak surgawi pelindung negara dan senjata lainnya bergegas bersama untuk menyerang. Pria berpakaian hitam itu berteriak. Di sekelilingnya, bunga matahari hitam tak berujung muncul. Mereka tumbuh dengan panik untuk memblokir serangan si Hao. Si Hao mengangkat tombaknya memusnahkan banyak bunga matahari hitam. Dengan kekuatan kunpeng, itu meletus dengan kekuatan ofensif terbesar. Pria ini meraung marah. Simbol yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya, dan matahari besar meletus di belakang tubuhnya. Bunga matahari iblis yang dia haluskan sendiri muncul untuk memblokir tombak surgawi. Kedua pihak bertabrakan. Matahari hitam besar bergoyang maju mundur. Beberapa daunnya layu, berubah menjadi api hitam yang membakar dengan ganas. Mereka mengepung ke arah si Hao. Si Hao melepaskan tombak dengan kekuatan kunpeng. Laki-laki berpakaian hitam itu batuk darah dan dengan cepat mundur. Si Hao bergegas menghadapi individu ini secara langsung, di bawah perubahan mendadak. Laki-laki Taman Bunga Matahari Iblis yang awalnya percaya diri dengan kemenangannya dan bertindak tinggi dan perkasa tiba-tiba mulai panik. Di sisi si Hao,
Pedang ajaib emas surgawi terbang keluar. Itu berubah menjadi seberkas cahaya pelangi surgawi dan menembus bahu pria itu. Pria berpakaian hitam itu berteriak keras, menunjukkan ekspresi marah. Seluruh tubuhnya bersinar dan api surgawi berkobar. Dia meletus dengan aura yang paling kuat. Bunga matahari hitam muncul. Itu berubah menjadi matahari surgawi hitam dan mengelilinginya. Lebih dari 1000 garis cahaya hitam terbang menuju Si Hao, menempatkannya dalam bahaya besar. Biji bunga matahari berubah menjadi cahaya pedang. Luka muncul di wajah dan leher Si Hao. Sementara itu, pria berpakaian hitam itu mundur. Dia ingin menciptakan jarak yang cukup aman untuk menyesuaikan diri sebelum melanjutkan pertarungan. Si Hao segera mengejarnya. Ia membentuk energi yin dan yang. Dengan kepakan dari 2 sayap, biji bunga matahari yang memenuhi langit akhirnya hancur, dan kemudian mereka menebas pihak lain seperti 2 bilah surgawi. Laki-laki berpakaian hitam itu menunjukkan kemampuan surgawi yang luar biasa. Seluruh sosoknya mulai terbakar, dia akan bertarung sampai mati. Si Hao menggabungkan yin dan yang. Tidak ada cara bagi pria ini untuk menghindari serangan ini. Bunga matahari di depannya layu, dan lengannya segera meledak. Luka-lukanya juga memburuk dengan cepat. Laki-laki berpakaian hitam terbang keluar, darah terus-menerus keluar dari mulutnya. Dia memantapkan dirinya, dan dengan tatapan menakutkan, dia dengan galak mengangkat kepalanya dan berkata, "Kamu pasti akan mati." Dia mulai menyalakan semua kekuatannya, mengabaikan harga yang harus dibayar untuk melakukannya. Pada saat itu, seberkas cahaya yang menyala turun dari langit. Laki-laki berpakaian hitam tampaknya telah menyatu dengan matahari surgawi. Dia berjalan sambil mengendarai api yang mengamuk, setiap inci dagingnya melonjak dengan api surgawi. Ini adalah teknik tabu dari Taman Bunga Matahari Iblis, teknik Kun Peng. Si Hao menunjukkan kekuatan terbesarnya. Itu berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan dengan ganas mengelilingi pria ini. Ini adalah pertempuran besar yang mengejutkan yang mengguncang semua arah. Itu menarik perhatian beberapa kekuatan besar. Mereka semua sangat terkejut. Si Hao menggunakan metode paling kuat sejak awal tanpa menggunakan teknik normal sama sekali. Dia menggunakan semua yang dia miliki untuk membunuh dewa ini. Begitu jarak antara mereka berdua dekat, dia menggunakan teknik berharga reinkarnasi. Si Hao gugup, dia takut bahwa misteri mendalam tulang ini akan kehilangan keefektifannya. Pria berpakaian hitam itu berteriak keras. Dia dikejutkan oleh simbol makhluk tertinggi dan terbungkus di dalamnya. Tubuhnya cepat menua, dan dagingnya mulai layu. Vitalitasnya mulai sangat habis. Rambut kepalanya berubah menjadi abu-abu. Itu terlalu mengerikan untuk dilihat. Si Hao secara alami tidak akan membuang waktu. Dengan tombak surgawinya dia bergerak maju, sebuah kepala jatuh langsung ke tanah. Si Hao tidak berhenti di sini. Dia melemparkan dirinya ke atas dan menebas dengan pedang hitam yang patah, tengkorak itu langsung terbelah menjadi 2. Darah mengalir kemana-mana dan cahaya surgawi menerangi seluruh tempat ini. Bahkan pada saat ini, Si Hao tidak berhenti. Tubuhnya meledak dengan cahaya, menampilkan teknik Xuanni. Dia membawa kilat tak berujung bersamanya dan meledakkan tengkorak yang telah diiris. Roh primordial di dalam telah lama terguncang. Si Hao melakukan semua yang dia bisa untuk menyerang, terus-menerus mengirimkan petir ke bawah untuk membasmi roh ini dan selamanya menyingkirkan potensi bencana di masa depan ini. Aku tidak mau menerima ini. Saya benar-benar mati di bawah tangan seorang ahli tertinggi kecil. Pria berpakaian hitam itu meraung, ia melawan dengan kekuatan penuh. Dia menghancurkan dirinya sendiri. Puncak gunung itu menghilang dari tempat ini. Batu kecil itu terlalu menakutkan. Dia benar-benar memaksa dewa sampai ke ujung talinya, menyebabkan dia menghancurkan diri sendiri. Semua orang yang melihat pemandangan ini tercengang. Mereka tidak berani mempercayai apa yang mereka lihat. Si Hao batuk darah. Dia menggunakan teknik gerakan Kun Peng untuk melarikan diri dengan cepat pada saat bahaya yang akan segera terjadi, tetapi dia masih terperangkap dalam radius ledakan dan hampir hancur berkeping-keping. Dia jatuh ke wilayah pegunungan. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia hampir mati di sini. Penghancuran diri seorang dewa benar-benar menakutkan. Bahkan dengan tubuh emas abadi, luka-lukanya masih parah. Hanya setelah 1 jam berlalu, Si Hao naik kembali dengan susah payah, dia duduk di sini untuk pulih. 4 jam kemudian, Si Hao berdiri. Bahkan tubuh sekuatnya hampir pecah, dan dia benar-benar nyaris tidak bertahan, kemudian dia pergi. Mendengar berita ini semua orang bahagia dan tercengang, akhirnya dewa jahat itu bisa dibunuh.
Si Hao baru berusia 15 tahun, namun dia benar-benar membunuh dewa. Ini adalah prestasi yang menantang surga, yang cukup hebat untuk dicatat dalam catatan sejarah. Batu kecil benar-benar orang yang baik, membunuh dewa yang penuh kebencian itu. Mendengar informasi ini benar-benar membuatku gembira. Seluruh dunia berteriak dalam kegembiraan. Ketika si Hao kembali ke desa, seluruh desa sangat senang. Ketika dia pergi, semua orang merasa sangat gugup, seolah-olah hati mereka terangkat ke tenggorokan. Mereka takut dia akan mati di dunia luar, kemudian kepala desa menjelaskan bahwa kedua orang tuanya telah pergi. Sejak si Hao memutuskan untuk melakukan pertempuran yang menentukan melawan dewa, si Ziling dan istrinya dipenuhi dengan kekhawatiran dan kegelisahan. Kali ini setelah mereka menerima informasi, mereka segera bergegas menuju pegunungan di luar sekte Mending Surga, tetapi mereka selangkah terlambat. Mereka secara pribadi melihat sisa-sisa pertempuran, yang membuat mereka benar-benar terpana. Hari itu, nama batu kecil itu ditransmisikan ke seluruh dunia. Jenis prestasi luar biasa ini belum pernah terdengar sejak zaman kuno. Yang paling penting adalah ada juga 3 dewa yang hilang sebelumnya, semuanya hilang tanpa jejak setelah mengejar si Hao. Batu kecil menghentikan 7 dewa, memenangkan rasa hormat dari semua orang. Si Hao mengatur napasnya. Dia makan beberapa batang obat spiritual dan memetik beberapa daun dari pohon persik suci perak untuk mengobati luka-lukanya. Dia kemudian melepaskan napas lega. Anda tidak dapat menempatkan diri Anda dalam risiko lagi. Bertahan lebih penting dari apapun. Da Zuang, Pi Hou, dan yang lainnya mendesak. Si Hao tersenyum dan mengangguk, tetapi dia tidak benar-benar membuat janji. Dia mengeluarkan kotak perunggu berharga dan melepaskan tubuh kedua Yu Chan. Dia memberitahu bola berbulu dan burung vermilion bahwa jika dia tidak kembali kali ini, maka mereka harus mengantarnya keluar dari desa batu. Yu Chan tercengang mendengar ia melawan dewa, dia masih memiliki satu pertarungan terakhir. Kali ini, hidup dan mati sulit untuk dikatakan. Tindakannya tampak seperti pengaturan pemakaman. Apakah kamu benar-benar akan pergi dan bertarung? Yue Chan bertanya. Dia benar-benar kagum. Batu kecil itu tidak membunuhnya, dan jika dia dikalahkan, dia akhirnya akan meninggalkannya dengan jalan kehidupan. Si Hao tidak memperhatikannya. Dia memanggil King Feng dan memberitahunya tentang beberapa tempat khusus di alam bawah yang mungkin mengandung peluang alam yang besar. Kakak kecil, jangan pergi lagi. King Feng meneteskan air mata. Dia tahu bahwa dewa terakhir ini adalah yang paling kuat dan tak tertandingi. Jika si Hao pergi dan melawannya secara langsung, kemungkinan besar dia akan mati. Jangan pergi, tidak ada cara untuk memenangkan dewa terakhir. Dia berasal dari Istana Abadi, orang aneh kuno yang telah berkultivasi sejak lama. Kamu bukan lawannya, bola berbulu juga menghela nafas. Jika saya punya pilihan, saya pasti tidak akan pergi, kata si Hao. Dia berharap dewa tua itu akan fokus mencari peluang alami dan menjelajahi dunia alih-alih berurusan dengannya. Dengan begitu, mereka berdua bisa hidup bersama secara harmonis. Hari-hari berikutnya si Hao memulihkan diri.